Kata-kata Xu Qing sangat wajar. Itu bukan perintah, melainkan instruksi dari ras atas kepada ras bawah. Sang kapten terkejut. Perkataan Xu Qing sungguh cerdik, seolah-olah dia adalah seorang jenderal. Tindakan penjaga berpakaian hitam yang memaksa mereka pada awalnya adalah tindakan seorang jenderal. Ketika Xu Qing membalas, dia juga bertindak seperti seorang jenderal. Begitu Xu Qing berbicara, ekspresi semua penjaga berpakaian hitam di sekitarnya berubah drastis. Seluruh tubuh Lin Yuandong bergetar dan napasnya menjadi tergesa-gesa tak terkendali. Jika hal ini terjadi di tempat lain, pada dasarnya ini akan menjadi situasi di mana mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka meninggal. Sejak kecil, Lin Yuandong selalu menjadi putra kesayangan surga, baik sebelum maupun sesudah ia menjadi pengawal berpakaian hitam. Ayahnya memiliki kedudukan dan wewenang yang tinggi. Bakatnya juga mencengangkan dan ia terus naik pangkat di antara para pengawal berpakaian hitam. Selain itu, identitas kelas 2-nya juga memungkinkannya memiliki garis keturunan bangsawan dalam ras gelombang suci. Ia berdiri di atas kebanyakan orang dan selalu merasa lebih unggul. Namun, hari ini, dia merasa seperti seekor anjing yang telah mengalami penghinaan yang sangat besar. Yang terpenting, pihak lain telah menyampaikan penghinaan itu dengan begitu mudah dan wajar sehingga tidak tampak aneh. Tidak peduli apapun statusnya, Lin Yuandong di ras gelombang suci itu tidak berguna di hadapan ras langit hitam. Hanya jika dia berasal dari keluarga kerajaan, dia akan memiliki suara. Tetapi jika orang di depannya ini benar-benar putra dewa, bahkan keluarga kerajaan pun tidak akan berguna. Bagaimanapun, keberadaan ras gelombang suci bergantung pada ras langit hitam. Hubungan mereka bukanlah hubungan yang setara, melainkan hubungan atasan dan bawahan. Ekspresi Zhou Xingwu juga berubah. Dia tidak bisa menahan rasa dinginnya sejak awal. Pada saat itu, matanya menyipit saat dia melihat Xu Qing. Segala macam pikiran berkecamuk dalam hatinya. Kenyataannya, dekrit raja tidak mengharuskannya untuk mengundang kedua anggota ras langit hitam ini kembali ke ibu kota. Itu adalah caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan berbicara seperti ini. Ini membentuk situasi yang tidak dapat diselesaikan. Mustahil baginya untuk mengikuti instruksi dan mengambil lentera kehidupan Lin Yuandong. Jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa mendapatkan pijakan di antara para penjaga berpakaian hitam di masa depan dan akan sangat menyinggung Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal tidak berani membuat marah ras langit hitam, tetapi tetap mudah baginya untuk menghukumnya. Namun, jika dia tidak mendengarkan, akan sangat sulit mempertahankan situasi di mana dia membuat undangan yang kuat sebelumnya. Tepat saat dia merasa gelisah, mata Xu Qing berbinar dingin saat dia berbicara dengan tenang. Zhou Xingwu mengerutkan kening. Napas semua penjaga berpakaian hitam terengah-engah saat mereka menatapnya. Dari apa yang mereka ketahui, jika pemimpin itu benar-benar mencabut lentera kehidupan Lin Yuandong karena kalimat ini, hidup mereka sebenarnya ada di tangan ras langit hitam itu. Mata Lin Yuandong juga merah saat dia menatap Zhou Xingwu, Tuan Putra Ilahi. Saat suara itu terdengar, Raja Zenith Nation segera tiba. Setelah membungkuk hormat kepada Xu Qing, dia menatap Zhou Xingwu dengan dingin. Baginya, putra dewa ras langit hitam itu nyata secara alami dan harus nyata apapun yang terjadi. Dengan begitu, akan benar bahwa putranya telah diberkati dan dibesarkan ke tingkat pertama. Oleh karena itu, tidak peduli apapun, masalah ini benar sebelum kuil langit hitam mencapai kesimpulan. Oleh karena itu, wajar saja jika dia sangat tidak senang dengan tindakan Zhou Xingwu. Namun, sebagai orang yang sependapat, dia tetap harus menengahi. Tuan Putra Ilahi, lentera kehidupan ini sudah tercemar di tubuh anak ini dan kotor. Namun, aku tahu bahwa ada lentera kehidupan di negara angin surgawi yang belum ditugaskan. Mengapa kita tidak menggantinya dengan yang lain? Zhou Xingwu segera mengangguk dan menangkupkan tinjunya ke arah Xu Qing. Tuan, aku akan segera menghubungi atasan. Saat kau melangkah ke negeri angin surgawiku, lentera kehidupan akan dipersembahkan kepadamu. Ekspresi Xu Qing tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun, semakin dia seperti ini, semakin dia memancarkan aura bermartabat. Wajah sang kapten berubah karena marah saat dia berteriak dengan suara rendah. Sombong sekali. Kau ingin putra dewa rasku bergerak untuk mengambil lentera kehidupan belaka. Xu Qing memuji dalam hati. Kata-kata kapten itu diam-diam mengubah konsep perjalanan menuju negara angin surgawi. Ketika penguasa negara Zenith mendengar ini, dia juga menatap Zhou Xingwu dan sengaja menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya. Zhou Xingwu menghela napas dalam hati. Ia tahu bahwa sudah mustahil baginya
untuk secara paksa mengundang pihak lain ke negeri angin surgawi, kecuali ia benar-benar mengeluarkan lentera kehidupan Lin Yuandong. Jika tidak, jika dia terus memaksa mereka seperti yang dia lakukan di awal, dia akan mengabaikan ras langit hitam. Terlebih lagi, Raja Bangsa Zenith di depannya pasti tidak akan mengizinkannya melakukan ini. Namun, dia ragu mengapa kedua orang ini menolak pergi ke negeri angin surgawi. Keraguan ini berubah menjadi kecurigaan. Namun, dia sangat yakin bahwa ini adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh atasannya dan bukan sesuatu yang bisa dia campuri. Tidak apa-apa jika pihak lain itu palsu, tetapi jika dia nyata, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika dia terlalu ikut campur. Oleh karena itu, dia menundukkan kepalanya dan membungkuk. Aku lalai. Aku akan segera melaporkan masalah lentera kehidupan itu ke negara bagian atas. Xu Qing melirik Lin Yuandong dan menggelengkan kepalanya. Aku punya banyak lentera kehidupan. Aku tidak kekurangan milik ras gelombang suci kamu. Namun, lentera batu biru berukir ini agak unik. Aku menginginkan ini. Begitu Xu Qing selesai berbicara, Lin Yuandong yang sedang ditatapnya gemetar. Ekspresinya menunjukkan kesedihan dan kemarahan saat dia mengepalkan tangannya erat-erat. Kegugupan, kemarahan dan emosi lainnya dengan cepat memenuhi pikirannya. Tetapi dia tidak berani meledak atau membantah. Dia sangat jelas bahwa jika dia mengatakan sesuatu yang tidak sopan, itu tidak akan semudah kehilangan lentera hidupnya. Penghinaan karena ditekan oleh ras atas membuat hatinya terasa seperti dipenuhi api beracun. Zhou Xingwu juga mengerutkan kening dan ekspresinya berangsur menjadi gelap. Kapten itu menelan ludahnya dan berpikir, Xu Qing, kau terlalu gila. Jika kau memaksanya seperti ini dan pihak lain benar-benar bergerak, kita akan tamat. Zhongshan benar. Qing kecil ini bahkan lebih gila dariku. Saat jantung semua orang berdebar kencang, Xu Qing berjalan menuju Lin Yuandong. Saat dia semakin dekat, tekanan yang diwakili oleh nama Black Heaven Race meningkat tajam dalam hati setiap kultivator Holy Wave Race di sini. Melihat Xu Qing telah berjalan mendekati Lin Yuandong, kilatan dingin melintas di mata Zhou Xingwu saat beberapa pikiran tak dikenal muncul dalam benaknya. Dahi Lin Yuandong berkilauan karena keringat dan tubuhnya bergetar hebat, memperlihatkan kesedihan, kemarahan, dan keluhannya yang mendalam. Saat emosi tersebut mengancam akan menguasainya dan berubah menjadi keputusasaan, Xu Qing yang berdiri di hadapannya tiba-tiba tersenyum. Senyum ini langsung menghilangkan semua penindasan di sini. Sambil tersenyum, Xu Qing dengan lembut menepuk bahu Lin Yuandong dan berbicara dengan lembut, "Jangan takut. Aku hanya bercanda." Tubuh Lin Yuandong bergetar dan dia linglung. Xu Qing menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju lokasi True Immortal Ten Gods di kejauhan. Kapten itu berkedip dan segera mengikuti di belakang. Adapun Qing Qiu dan Ning Yan, setelah melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri, pikiran mereka tergerak dan mereka mengikuti di belakang. Adapun para penjaga berpakaian hitam yang menghalangi jalan, mereka semua secara naluriah minggir untuk memberi jalan dan membungkuk hormat kepada Xu Qing. Saat Xu Qing berjalan semakin jauh, semua penjaga berpakaian hitam saling bertukar pandang dan menghela napas lega dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Hal ini terutama berlaku bagi Lin Yuandong yang napasnya masih terengah-engah. Keadaan pikirannya langsung berubah dari gugup dan putus asa yang justru berubah menjadi rasa terima kasih kepada Xu Qing. Rasa terima kasih ini mengandung penghormatan terhadap sifat Xu Qing yang tidak dapat diprediksi. Apa itu tembakan besar? Setiap orang punya definisi berbeda tentang orang penting. Namun, pada akhirnya, mereka adalah seseorang yang dapat memengaruhi emosi kamu dengan kegembiraan dan kemarahan mereka. Jika mereka menyukai kamu, kamu akan merasa lega. Jika mereka marah, kamu akan takut. Mereka dapat memutuskan emosi dan hidup serta mati kamu hanya dengan satu kata. Itu adalah tembakan besar. Para penjaga berpakaian hitam itu memandang Xu Qing yang hendak pergi dan teringat kata-kata leluhur mereka yang mengatakan bahwa martabat ras langit hitam tidak boleh diganggu. Sebelumnya mereka tahu tentang hal-hal ini, tetapi berbeda dengan mengalaminya. Lagi pula, kuil langit hitam itu tinggi dan perkasa, dan mereka tidak dapat bersentuhan dengannya. Namun pada saat itu, cara mereka memandang Xu Qing dipenuhi dengan rasa hormat yang sama seperti yang dirasakan Lin Yuandong. Di kejauhan, suara Xu Qing terdengar lagi. "Zhou Xingwu, aku ingin melihat lentera kehidupan sebelum matahari terbenam hari ini. Selain itu, apa yang kalian tunggu? Ikuti aku ke kedalaman True Immortal Ten Gods dan Raja Zenith. Kalian juga harus ikut."
Raja buru-buru setuju. Dia sangat yakin dengan identitas Xu Qing sebagai anggota klan Langit Hitam. Dan harus yakin juga karena kejayaan putranya di masa depan bergantung padanya. Xu Qing tentu saja tahu ini. Ini juga alasan tersembunyi mengapa dia memberkati Mu Ye sebelumnya. Terkadang, ikatan berbagi kejayaan dan kehilangan dapat membuat orang biasa rela memilih untuk menjadi buta. Kami menghormati keputusan itu. Zhou Xingwu juga menundukkan kepalanya. Dia tidak memiliki banyak tekanan dalam masalah ini. Dia hanya perlu menyampaikan pesan. Terserah kepada para petinggi untuk memutuskan apakah mereka harus memberikan lentera kehidupan atau tidak. Namun, dia mendesah penuh emosi atas tindakan Black Heaven Ray. Dia mengeluarkan selembar giok dan meninggalkan pesan, menyerahkannya kepada bawahannya untuk berteleportasi kembali ke negara angin surgawi. Dia kemudian memimpin sekelompok penjaga berpakaian hitam dan mengejar Xu Qing dan 3 orang lainnya. Lin Yuandong di antara mereka bekerja lebih keras untuk melindungi lingkungan sekitar Xu Qing dan tetap waspada. Sang kapten sangat bersemangat. Sesekali, ia akan menyapukan pandangannya ke arah para penjaga berpakaian hitam di sekitarnya dan kemudian melihat ke arah Xu Qing yang tenang. Ia sangat bersemangat. Ia merasa bahwa perjalanan ini benar-benar memuaskan. Sebagai pemegang pedang, mereka benar-benar membuat para penjaga berpakaian hitam menjaga mereka dan membuka jalan. Beberapa kesengsaraan berikutnya di kedalaman True Immortal Ten Gods dapat dilewati, tetapi bahayanya sangat besar setelah kesengsaraan pertama dibalikkan. Dengan para penjaga berpakaian hitam ini yang membersihkan jalan, semuanya akan jauh lebih mudah. Begitu saja, kelompok itu perlahan mendekati hutan pohon 10 usus abadi sejati. Tempat ini telah berubah dari sebelumnya. Pada saat ini, semua buah telah matang dan tampak seperti mata yang terbuka. Di bawah sinar matahari, mata ini memancarkan kilatan gelap saat mereka menatap dingin semua orang yang mendekat. Di kejauhan, 10 batang pohon besar berwarna hitam kecoklatan menjulang ke langit, memancarkan aura yang menakutkan. Rasa penindasan yang kuat juga turun ke dunia. Dibandingkan dengan pepohonan, orang-orang di tanah seperti semut. 10 nyali abadi sejati ini memiliki aura agung yang memengaruhi ki dan darah setiap orang, mengganggu pikiran mereka, menyebabkan siapapun yang mendekatinya secara naluriah merasa takut. Tuan Putra Dewa, banyak entitas aneh muncul saat 10 usus abadi sejati mekar. Statusmu tinggi dan agung, mohon jaga tubuh ilahimu dan jangan masuk ke kedalaman. Jika kau benar membutuhkan sesuatu, aku dan Kepala Zhou Xingwu dapat membantumu mendapatkannya. Raja Zenith yang mengikuti di belakang Xu Qing menatap dengan kedalaman 10 nyali abadi sejati dan berbicara dengan suara yang dalam. Entitas aneh macam apa? Katakan padaku. Xu Qing menatap ke kejauhan dengan tenang. Mendengar keingintahuan Xu Qing, Raja Negara Zenith menangkupkan tinjunya dan berbicara dengan hormat. Tuan Putra Ilahi, menurut catatan 36 kota kita, setiap 100 tahun sekali, ketika buah dao dari 10 usus abadi sejati terbentuk dan pohon 10 usus mekar, akan ada gangguan temporal dan spasial di dalamnya. Kebanyakan orang yang masuk akan tersesat di dalam dan merasa sulit untuk kembali. Kadang-kadang, beberapa orang memaksa keluar dan menggambarkan proses memasuki waktu dan ruang yang berbeda. Beberapa bahkan mengaku melihat Calamity Immortal naik ke keabadian dengan mata kepala mereka sendiri. Raja bangsa Zenith berbicara dengan penuh hormat. Dia bisa mengerti alasan mengapa Putra Dewa tidak mengetahui hal ini. Bagaimanapun, bagi ras langit hitam yang tinggal di wilayah lain, wilayah timur belantara besar wilayah gelombang suci hanyalah daerah terpencil yang kecil. Sekalipun pihak lain berpengetahuan, wajar saja jika dia tidak mengetahui detail tempat ini. Selain itu, ada kutukan di kedalaman. Bahkan ada catatan tentang para kultivator nihility yang hebat yang meninggal di sana. Raja Zenith Nation berkata dengan ekspresi waspada, mata Xu Qing menyipit. Raja bangsa Zenith melanjutkan, ada juga kekuatan di kedalaman True Immortal Ten Gods yang membuat orang menjadi gila. Semua orang yang diserbu oleh kekuatan ini menjadi gila dan tidak membedakan kawan dari lawan. Persepsi mereka tampaknya berubah dan mengira bahwa mereka berasal dari Calamity Immortal Race. Namun, yang lebih aneh lagi adalah bahwa di antara catatan 36 kota, tidak ada satupun orang yang lolos dari kematian di kedalaman memiliki akhir yang baik. Selain itu, cara mereka mati adalah melalui perut mereka yang dibelah dan usus mereka beterbangan keluar. Ada yang membelah perutnya sendiri, tetapi ada yang dibuka dari dalam oleh usus. Oleh karena itu, ada pepatah dalam catatan bahwa kedalaman 10 usus memiliki kekuatan untuk mengaktifkan usus kehidupan.
masih ada lebih banyak perubahan. Setiap kali True Immortal Ten Gods mekar, entitas aneh yang muncul akan memiliki beberapa perbedaan. Mereka tidak sama, jadi itu bahkan lebih berbahaya. Secara umum, 36 kota kita tidak akan masuk ke kedalaman. Kita hanya akan mengumpulkan buah dao di pinggiran. Oh benar, ada juga rumor tentang True Immortal Ten Gods. Raja Zenith melirik Shu Qing dan berbicara dengan suara rendah. Ini adalah rumor di antara keturunan ras abadi bencana. Dikatakan bahwa banyaknya bahaya di 10 usus abadi sejati. Sebenarnya untuk menghentikan orang lain mengganggunya. Jika tempat ini dibandingkan dengan makam, bahaya itu dipersiapkan untuk perampok makam. Mereka tidak tahu cara masuk yang benar. Jadi mereka akan mati. Semua bahaya di sini seperti teka-teki. Hanya dengan memahami metode yang benar, seseorang dapat memasukinya dengan aman. Namun, bahkan keturunan ras abadi bencana, penduduk asli daerah ini, tidak mengetahui metode yang benar. Oleh karena itu hanyalah rumor. Shu Qing berpikir keras. Pandangannya kemudian dengan santai menyapu sang kapten. Ia teringat apa yang dikatakan sang kapten sebelumnya tentang memberinya kekayaan yang luar biasa dan tak tertandingi. Keakraban kakak tertua dengan tempat ini tampaknya tidak hanya diperoleh dari informasi di ibu kota daerah. Shu Qing berjalan sambil berpikir, begitulah. Waktu terus berlalu, hari berlalu, dan langit meredup. Matahari terbenam menyelimuti langit. Shu Qing dan yang lainnya juga tiba di batas kedalaman dari perimeter luar True Immortal Ten Gods. Batasnya dibuat oleh manusia. Garis panjang yang melingkari seluruh True Immortal Ten Gods digambar di tanah dengan cat khusus. Di sini, semua orang berhenti. Keuntungan hari ini cukup besar bagi Shu Qing dengan Raja Negara Zenith yang memimpin jalan dan para pengawal berpakaian hitam memetik buah dao. Shu Qing sekarang memiliki lebih dari 3.000 buah dao. Mengenai bahaya, mereka tidak menemui banyak hal. Kadang-kadang, beberapa entitas aneh sporadis muncul, tetapi semuanya dapat diatasi dengan mudah oleh para penjaga berpakaian hitam. Terlebih lagi, Lin Yuandong telah mempertaruhkan nyawanya berkali-kali untuk melindungi Shu Qing. Setiap kali Shu Qing mengangguk padanya, itu akan membuatnya bersemangat. Tuan Putra Ilahi, mari kita berhenti di sini. Garis ini dibentuk oleh para leluhur dari 36 kota. Garis ini melambangkan bahaya yang ekstrem. Pil Mystic Heaven Demon Moon sudah dalam perjalanan ke Zenith Nation. Mengenai buah dao, aku sudah berkomunikasi dengan kota-kota lain dalam waktu setengah bulan. Ketika semua kota selesai memetiknya, mereka akan mengirimkannya kepadamu. Shu Qing menatap kapten itu. Setelah beberapa lama, dia berbicara dengan tenang. Zhou Xingwu, apakah lentera kehidupanku ada di sini? Ketika Lin Yuandong mendengar ini, tubuhnya bergetar. Zhou Xingwu, yang diam sepanjang waktu, berbicara dengan suara rendah. Tuan, transmisi suara di sini terbatas. Aku tidak tahu bagaimana perkembangannya. Aku rasa kita akan tahu saat kita kembali. Kembalilah dan periksa. Bawalah lentera kehidupan itu. Aku akan menunggu di sini. Shu Qing duduk bersila dan bermeditasi sambil berbicara dengan tenang. Zhou Xingwu mengerutkan kening. Kata-kata pihak lain memberinya perasaan bahwa dia tidak berencana untuk kembali ke negara Zenith dan akan pergi ke kedalaman True Immortal Ten Gods. Apakah putra dewa ini begitu cemas dengan lentera kehidupan? Zhou Xingwu menyipitkan matanya. Saat dia terdiam, Raja Zenith Nation tiba-tiba berbicara setelah melirik Shu Qing dalam-dalam. Mungkinkah Tuan Putra Dewa memiliki seni rahasia yang dapat mengaktifkan garis keturunan layu yang terkandung dalam lentera kehidupan dan menetralkan beberapa kutukan dari 10 nyali abadi sejati? Mendengar Raja berbicara seperti ini, Shu Qing sedikit terkejut. Ketika dia melihat Raja, pihak lain memiringkan kepalanya dan tidak menatapnya. Sebaliknya, dia berbicara dengan suara rendah kepada Zhou Xingwu. Tuan Zhou, Putra Dewa telah memberi instruksi. Cepatlah pergi. Zhou Xingwu memikirkannya dan menekan keraguan di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia hanya harus melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, dia meninggalkan sebagian pengawal berpakaian hitam dan meninggalkan tempat ini bersama yang lain. Langsung menuju Zenith Nation. Tempat ini menjadi sunyi saat langit berangsur menjadi gelap. Raja Zenith Nation berdiri dalam keheningan, menatap Zenith Nation sebelum melihat ke arah Cakrawala. Tempat itu adalah arah negara angin surgawi.
dan juga tempat putranya saat ini berada. Ekspresi rumit muncul di wajahnya. Sang kapten melirik Xu Qing tanpa berkedip. Adapun Xu Qing, dia sudah menyebarkan persepsinya. Cahaya merah redup itu samar-samar memancarkan sedikit tekanan. Itulah patung langit hitam. Xu Qing secara alami telah mempersiapkan diri sebelum ia memutuskan untuk memasuki True Immortal Ten Gods. Meskipun ia belum sepenuhnya mengisi patung langit hitam dengan kekuatan bulan ungu. Hal ini tidak memengaruhi penyampaian perintahnya. Lama kemudian, saat para pengawal berpakaian hitam di sekitarnya duduk dan menunggu, Raja Negara Zenith berbalik dan berkata kepada Xu Qing dengan lembut, "Tuan Putra Ilahi, bagaimana bakat putraku? Kecerdasanmu ya tidak biasa dan bakatnya bagus. Identitas Holy Wave lah yang membatasi masa depannya," kata Xu Qing dengan tenang. Cahaya senja dari matahari terbenam menyinari mata Raja Zenith Nation, menutupi ekspresinya, menyebabkan orang luar tidak dapat melihat perubahan dalam ekspresi dan tatapannya. Mereka hanya bisa mendengarnya bergumam. "Aku seorang prajurit di kelas 4, sudah ditakdirkan untuk tetap sama, kecuali ada kultivator yang menentang surga di antara keturunan aku. Untungnya, dia diberkati oleh Putra Dewa dan dipromosikan ke kelas 1 tertinggi. Tuan Putra Dewa, tujuanmu selalu berada di kedalaman 10 nyali abadi sejati kan? Sebagai putra Dewa Ras Langit Hitam. Secara logika, jika kau mengincar sesuatu, kuil secara alami akan memberi perintah kepada ras gelombang suci dan membantumu mendapatkannya. Atau mungkin ada pelindung Dao yang mengikutimu ke tempat berbahaya seperti itu." Hati Xu Qing mencelos. Sang kapten melangkah beberapa langkah mendekati Xu Qing, tetapi mereka segera menyadari bahwa para penjaga berpakaian hitam di sekitarnya telah menutup mata mereka. Tanpa sadar, mereka telah tertidur lelap. "Aku mengerti, Tuan Putra Dewa, kamu pasti memiliki musuh di ras langit hitam. Musuh kamu memiliki pengaruh yang besar, dan ada lebih dari satu Putra Dewa. Apakah kamu perlu bersaing satu sama lain? Karena itu, kali ini kau datang ke sini sendirian untuk keberuntungan yang tak diketahui di tempat ini. Seperti halnya persaingan untuk memperebutkan tahta dinasti angin surgawi. Namun, meskipun kau memiliki musuh, orang-orang kecil seperti kami tidak akan terpengaruh bahkan jika kau memberkati kami. Lagi pula, ini tidak sesuai dengan status ras atas." Raja Negara Zenith bergumam sebelum menatap Xu Qing dengan tatapan yang dalam. "Tuan, kali ini, setelah kamu melangkah ke kedalaman 10 nyali abadi sejati, akankah kamu kembali? Kau tidak akan kembali kan?" Tatapan mata yang dalam muncul di mata sang raja. Xu Qing menatap matanya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, gumaman pihak lain tadi hanyalah dia yang menghibur dirinya sendiri. Namun, pada titik ini, tidak penting lagi apakah dia memiliki keraguan atau tidak. Masalah pendaftarannya telah mengikat mereka bersama. "Aku masih ada urusan lain yang harus diselesaikan dan tidak akan kembali," kata Xu Qing dengan tenang. Meskipun dia menjawab pihak lain, tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Ketika Raja Bangsa Zenith mendengar ini, dia tidak berbicara. Para penjaga berpakaian hitam di sekitarnya terbangun saat ini. Tidak ada yang aneh dalam ekspresi mereka. Jelas, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah tidur sama sekali. Begitulah, waktu terus berlalu. Saat malam tiba, suara siulan terdengar dari kejauhan. Saat mata Raja Zenith Nation berkilat dingin, Zhou Xingwu memimpin bawahannya dan segera mendekat. Ekspresi Zhou Xingwu tenang. Tetapi ada gelombang yang muncul di benaknya. Yang menyebabkan gelombang di benaknya adalah lentera kehidupan. Dia memang telah menerima lentera kehidupan. Dinasti Angin Surgawi benar-benar telah memindahkan lentera kehidupan itu. Hal ini memungkinkannya untuk memastikan identitas Xu Qing sebanyak 30%. Setelah dia tiba, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dengan lambaian tangannya, sebuah lentera kehidupan berwarna merah muncul di tangannya dan dia menyerahkannya kepada Xu Qing. Bahkan dengan kendali Xu Qing atas emosinya, jantungnya tetap berdebar kencang. Saat melihat lentera kehidupan ini, dia mengangkat tangannya dan meraih udara. Lentera kehidupan merah itu terbang dan mendarat di tangannya. Lentera kehidupan ini tampak seperti sayap berwarna darah. Ukiran bulu itu tampak nyata dan memancarkan gelombang aura jahat. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa itu adalah lentera yang terutama berfokus pada pembunuhan. Lentera itu sangat luar biasa dan fluktuasi yang dipancarkannya bahkan lebih mencengangkan. Sambil memegang lentera kehidupan, Xu Qing merasa sedikit linglung. Dia tidak menyangka akan dikirim begitu saja. Ini adalah lentera kehidupan. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan keduanya di tubuhnya. Yang ketiga, Xu Qing menahan gejolak di hatinya.
Dia tahu bahwa lentera kehidupan tidak dapat disimpan di dalam tas penyimpanan dan tidak cocok untuknya menyerapnya sekarang. Dia masih perlu memeriksanya nanti. Oleh karena itu, dia menyimpan lentera kehidupan di sakunya. Adapun Qing Qiu dan Ning Yan, pikiran mereka bergetar hebat saat melihat Xu Qing memasukkan lentera kehidupan ke dalam sakunya. Sialan, ras langit hitam, aku sudah bekerja keras. Tetapi aku masih belum bisa mendapatkan lentera kehidupan. Hanya dengan satu kalimat darinya, Qing Qiu menggertakkan giginya. Ning Yan juga menarik napas dalam-dalam. Merasa sulit untuk tenang. Tuan Putra Dewa, lentera kehidupan telah tiba. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Raja bangsa Zenith membungkuk hormat kepada Xu Qing dan meminta petunjuk. Masuklah ke kedalaman 10 nyali abadi sejati. Xu Qing berkata dengan suara rendah dan melangkah melewati barisan. Sang kapten mengikutinya dari dekat dengan sorot mata gelap. Qing Qiu dan Ning Yan tidak punya pilihan selain mengikuti. Zhou Xingwu ragu. Tuan Zhou, tugasmu adalah melindungi Putra Dewa. Perjalanan ke depan akan berbahaya. Bekerja samalah denganku. Kita harus memastikan keselamatan Putra Dewa. Raja bangsa Zenith berbicara dengan sungguh-sungguh dan melintasi perbatasan. Zhou Xingwu mengerutkan kening dan tidak berbicara. Setelah merenung sejenak, dia juga masuk bersama para penjaga berpakaian hitam. Begitu mereka semua memasuki batas, perubahan mendadak terjadi di kedalaman 10 keabadian sejati. Sosok menari dalam persepsi Xu Qing tadi malam sebenarnya muncul di kejauhan saat ini. Yang menyelimutinya menyebabkan tubuhnya yang menari bergoyang mengikuti kobaran api. Samar-samar, lebih banyak sosok muncul. Bahkan, nyanyian kuno pun bergema. Adegan ini membuat hati Xu Qing hancur. Mata sang kapten memancarkan kilatan aneh. Tak seorang pun menyadari bahwa pada saat ini, wajah yang tampak identik dengannya muncul di kedalaman matanya. Wajah di pupil itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara yang tidak dapat didengar oleh siapapun. Dari bentuk mulutnya, ia melantunkan hal yang sama persis dengan nyanyian kuno yang tertiup angin. Namun, pada saat berikutnya, wajah di mata sang kapten menghilang. Ia berkedip dan senyum aneh muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, para penjaga berpakaian hitam dan Raja bangsa Zenith juga melihat perubahan di kejauhan dengan ekspresi serius. Tuan Putra Ilahi, berhati-hatilah, ada yang salah. Tempat ini berbeda dari masa lalu. Terlepas dari apakah itu pengalamanku atau catatan, ilusi ini seharusnya hanya muncul ketika kita mencapai kedalaman yang ekstrem. Xu Qing mengangguk pelan saat kilatan gelap muncul di matanya. Dia melirik sekilas ke arah kapten sebelum mengamati sekelilingnya dengan mata tajam. Selain batas yang ditentukan oleh 36 kota di darat, ada beberapa perbedaan nyata antara kedalaman dan tepian True Immortal Ten Gods. Pertama, hutan di kedalaman itu bahkan lebih rapat dan lebih saling terkait. Di tengah kegelapan malam, pepohonan tampak berubah menjadi hantu dan monster yang menyeramkan, memancarkan perasaan yang menakutkan. Kadang, bisikan samar terdengar, menambah suasana aneh secara keseluruhan. Kedua, ada lebih banyak buah dao di kedalaman. Mata yang tak terhitung jumlahnya itu tidak tetap terbuka tetapi terus berkedip dan bergoyang. Dan melihat sekeliling. Ketiga, tidak ada daun kering atau dahan yang jatuh di tanah di kedalaman. Tanah di sini bersih dan hanya ada tanah. Xu Qing menarik kembali pandangannya dan menunggu penjaga berpakaian hitam menjelajah ke depan sebelum melangkah maju di bawah perlindungan Lin Yuandong. Begitu mereka berjalan masuk, mata yang tergantung di dahan-dahan yang memandang sekeliling perlahan-lahan berbalik dan menatap tajam ke arah semua orang. Jejak kebencian terpancar dari sorot mata itu dan merasuk ke dalam pikiran setiap orang. Semua orang berhenti dan dengan waspada mengedarkan basis kultivasi mereka. Mereka menunggu cukup lama, tetapi tidak menemukan perubahan lain pada mata ini. Mereka terus maju dengan hati-hati. Buah dao di kedalaman True Immortal Ten Gods tidak dapat dipetik. Buah itu akan meleleh menjadi cairan berbau busuk setelah disentuh. Mereka menghadapi beberapa bahaya saat terus maju. Namun, bersama para kultivator spirit repository, Zhou Xingwu dan Raja Zenith Nation, beserta para pengawal berpakaian hitam, Xu Qing selamat dan sehat dalam perjalanan. 2 jam kemudian, saat mereka semakin dalam, salah satu penjaga berpakaian hitam yang mengintai di depan tiba-tiba menjerit sedih. Tubuhnya dililit bayangan hitam dan terangkat dari tanah, tergantung terbalik di udara. Sebelum yang lain bisa menyelamatkannya, penjaga berpakaian hitam itu mulai berdarah hebat dan tubuhnya layu dengan kecepatan yang terlihat. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi mayat kering. Puluhan benjolan padat seukuran telur tumbuh dari tubuhnya yang layu. Setelah beberapa saat, semuanya pecah dan cairan kuning mengalir keluar.
memperlihatkan mata jahat yang menatap semua orang. Ekspresi para kultivator di sini berubah serius. Mereka telah melihat mayat-mayat tergantung di pohon-pohon di belakang mayat yang layu itu. Jumlah mayatnya begitu banyak, tak kurang dari puluhan ribu. Hampir setiap cabang dipenuhi mayat kering. Bahkan ada beberapa mayat kering yang saling menempel. Mayat-mayat itu telah membusuk dan mengering. Pakaian di tubuh mereka juga compang-camping. Dilihat dari gaya pakaiannya, mereka berasal dari berbagai ras. Pada saat berikutnya, benjolan-benjolan pada beberapa mayat pecah. Cairan kuning mengalir keluar, dan mata-mata jahat muncul pada mereka, menatap semua orang dengan kebencian yang mendalam. Ada pula mayat yang jasadnya jatuh dari dahan seperti buah masak. Tak lama kemudian, mayat-mayat berjatuhan satu demi satu. Ekspresi Raja Zenith Nation berubah. Tidak ada catatan tentang kejadian ini di 36 kota. Ada yang salah dengan True Immortal Ten Gods kali ini. Mata raja menyipit dan dia cepat-cepat melirik Xu Qing. Dia kemudian melirik para penjaga berpakaian hitam, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Xu Qing mundur beberapa langkah. Pada saat itu, sesosok mayat yang jatuh ke tanah tiba-tiba bergerak. Kepalanya bergoyang secara mekanis, dan lehernya berputar terbalik. Sejumlah besar mata yang menutupi seluruh wajahnya terfokus pada Xu Qing dan yang lainnya. Kemudian, ia berlari ke arah mereka seperti binatang buas. Gerakannya tidak menentu dan agresif. Seorang penjaga berpakaian hitam segera menyerang dan membelah mayat itu menjadi dua. Namun, puluhan mayat di tanah bergerak, diikuti oleh ratusan. Dalam sekejap mata, semua mayat di tanah melompat dan mengeluarkan raungan tanpa suara. Saat mereka menerkam semua orang dengan ganas, angin bertiup lagi. Banyak mayat di batang pohon bergerak dan berjuang untuk melarikan diri, mengeluarkan jeritan yang tidak dapat dipahami. Ekspresi Zhou Xingwu tampak muram. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar mayat di depannya runtuh. Semua penjaga berpakaian hitam juga bergerak untuk menghentikan mayat-mayat itu. Suara ledakan dan fluktuasi mantra langsung menyebar ke segala arah. Xu Qing tidak bergerak. Dia menyaksikan semua ini dengan dingin, sementara kapten berdiri di sampingnya dengan mata menyipit. Namun, itu bukan satu-satunya bahaya di sini. Tak lama kemudian, lebih banyak mayat muncul berlarian dari kedalaman hutan. Faktanya, ada beberapa tubuh jahat yang telah menyatu dari sejumlah besar mayat dan memancarkan kekuatan tempur inti emas yang tinggi. Ada banyak mayat yang menyatu serupa. Tempat ini langsung menjadi kacau. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh dari kedalaman hutan. Dalam sekejap, puluhan mayat muncul, dan seluruh tubuh mereka memancarkan fluktuasi yang sebanding dengan para kultivator Nason Soul. Saat tanah berguncang, raksasa yang terbentuk dari lebih dari 100 mayat muncul di kejauhan. Fluktuasi energi yang sebanding dengan spirit repository menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Yang paling mengejutkan adalah bahwa mayat di spirit repository bukan hanya satu, tetapi beberapa. Adegan ini menyebabkan ekspresi Xu Qing berubah dan dia segera mundur. Mata sang kapten berbinar saat dia menyampaikan suaranya kepada Xu Qing. Seperti yang diharapkan, ada kesengsaraan Sheibi. Little Qing, kita pasti akan mendapatkan keberuntungan luar biasa yang kuceritakan sebelumnya. Kakak senior tertua, apakah kamu pernah kesini sebelumnya? Xu Qing menyalurkan indera keilahiannya. Aku belum pernah kesini seumur hidupku. Sang kapten memandang Ten Gods yang menjulang tinggi ke langit di kejauhan dan bergumam. Xu Qing berpikir keras. Tepat saat dia hendak melanjutkan pertanyaannya, ekspresi kapten berubah. Dia meraih Ning Yan, yang saat itu sedang menatap mayat itu dengan ngeri. Dia kemudian melesat ke kejauhan dan dengan cepat mengirimkan suaranya. Qing kecil, ikuti aku. Xu Qing sama sekali tidak ragu. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih Qing Qiu. Saat jantung Qing Qiu bergetar, Xu Qing meraih bahunya dan mengejar kapten itu. Ketika mereka berempat pergi, Zhou Xingwu yang sedang bertarung melawan mayat itu tiba-tiba menoleh. Setelah melihat Xu Qing dan yang lainnya pergi, dia hendak mengejar mereka. Akan tetapi, di saat berikutnya, Raja Bangsa Zenith yang tengah bertarung melawan dua mayat spirit repository memuntahkan darah dan mundur. Tampak bahwa ia bukan tandingan mereka. Tanpa halangannya, kedua mayat itu langsung menuju ke Zhou Xingwu. Raja negara Zenith juga maju untuk menghalangi Zhou Xingwu. Ekspresi wajah Zhou Xingwu berubah dan dia tidak punya pilihan selain menyerah mengejar. Saat dia menghindar dengan cepat, dia menatap Raja Zenith Nation dengan ekspresi muram. Tuan Zhou, maafkan aku. Putra Dewa memiliki masalah pribadi dengan ras langit hitam yang harus diurus. Tidak mudah bagi kami untuk mengikutinya. Jangan memaksanya, kata Raja Bangsa Zenith dengan tenang.
apakah kamu yakin mereka benar dari ras langit hitam? Mereka terburu-buru dan tidak meminta kita untuk mengikuti mereka. Pasti ada masalah. Ekspresi Zhou Xingwu muram. Kalau begitu, Tuan Zhou, apakah kamu yakin mereka benar-benar bukan dari ras langit hitam? Raja bangsa Zenith berbicara dengan lembut. Lagi pula, keputusan yang kau terima tidak termasuk menyelidiki apakah itu asli atau palsu. Semuanya diputuskan oleh atasan. Kenapa kau harus bertanggung jawab? Zhou Xingwu tidak berbicara lagi. Dia secara alami memahami logikanya. Dan yang ingin dia dengar sebenarnya adalah kata-kata ini. Dengan cara ini, bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, dia akan memiliki penjelasan, memanfaatkan kesempatan saat mayat-mayat itu tertarik oleh para penjaga berpakaian hitam. Su Qing dan 3 orang lainnya melesat melewati hutan. Sang kapten memimpin jalan dan kecepatannya melesat sepenuhnya. Ia menggendong Ningyan yang gemetar dan ketakutan dan terus melompat-lompat. Ningyan hampir menangis. Dia tidak tahu mengapa pihak lain masih ingin memeluknya di saat seperti ini. Ini jelas bukan niat baik. Dia pasti ingin memanfaatkannya untuk melakukan sesuatu. Qingqiu memiliki pemikiran yang sama. Su Qing memeluknya dan mengikuti di belakang sang kapten. Berjalan melewati hutan, Qingqiu dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dia ingin berjuang, tetapi dia tahu itu tidak realistis. Selama proses berlangsung, Su Qing tidak mengatakan sepatah kata pun. Sambil tetap waspada terhadap keadaan sekitar, ia juga mengamati kapten dari waktu ke waktu. Dia tidak terus menanyakan alasan spesifiknya. Su Qing merasa karena dia telah memilih untuk mempercayai kakak tertuanya, dia tidak perlu lagi menanyakan hal itu segera. Terlebih lagi setelah kata-kata kapten sebelumnya telah menyelesaikan sebagian keraguannya. Hanya karena dia tidak datang ke sini di kehidupan ini, bukan berarti dia tidak datang ke sini di kehidupan sebelumnya. Su Qing bergumam dalam hati. Tubuhnya bergoyang saat dia menghindari cabang pohon di depannya dan bergerak maju di hutan bersama kapten. Semakin dekat ke kedalaman, ia tahu bahwa jalan yang ditempuh kapten itu bukanlah garis lurus, melainkan jalan memutar, seolah ia sedang mencari sesuatu. Kakak senior tertua, apa yang kamu cari? Su Qing bertanya melalui transmisi suara. Napas sang kapten jelas terengah-engah dan cahaya di matanya tajam. Apa yang ia tunjukkan bukanlah kegilaan, melainkan hasrat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku mencari Alue. Mengapa belum muncul juga? Seharusnya tidak ada yang salah. Pertama, ini adalah kesengsaraan mayat Shebi, lalu seharusnya kesengsaraan Alue. Saat kapten menjawab, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara itu langsung menarik perhatian mereka berdua. Ketika mereka menoleh, mereka melihat seekor burung setinggi 3 kaki bertengger di pohon di dekatnya. Tubuh burung itu hampir seluruhnya tanpa bulu. Sebagian tubuhnya rusak parah, dengan darah mengalir keluar dari luka-lukanya. Mata burung itu kosong dan hanya ada 2 lubang hitam kosong di tempat yang seharusnya menjadi matanya. Ia bergerak tersentak sambil mematuk pohon. Sedangkan untuk area tempat lukisan itu berada, ada kesan yang aneh. Jika area ini diibaratkan sebuah lukisan, maka lukisan itu memiliki banyak sekali lubang. Sudut kiri, sudut kanan, banyak bagian yang hilang dan tampak penuh lubang. Adapun tempat yang lenyap, semuanya gelap gulita, seakan tidak ada apa-apa. Saat pemandangan aneh ini terlihat di mata Su Qing dan yang lainnya, suara mematuk kayu bergema lagi. Mata Su Qing sedikit menyipit. Ia menyadari bahwa suara yang dikeluarkan oleh burung yang mematuk kayu itu secara aneh telah terwujud dan berubah menjadi nada terdistorsi yang melayang ke samping. Tempat di mana ia mendarat dengan cepat menjadi kabur seakan telah dilahap. Terlepas dari apakah itu tanah atau pepohonan, semuanya menghilang saat nada musik menyentuhnya, berubah menjadi lubang hitam. Ini tempatnya. Mata sang kapten membelalak kaget melihat pemandangan ini. Ketika not-not baru terbentuk dan terbang ke samping, ia segera memberi isyarat kepada Su Qing. Sambil memegang Ningyan, ia bergegas menuju not-not tersebut. Su Qing menarik napas dalam-dalam dan meraih Qingqiu saat dia bergegas keluar. Burung itu terus mematuk kayu dan menghasilkan nada. Semua area di sekitarnya terus menghilang. Akhirnya, setelah semuanya menghilang, burung tanpa bulu itu mengepakkan sayapnya dan terbang menuju ke arah lain sambil mengeluarkan teriakan yang tidak menyenangkan. Tidak lama kemudian, burung itu menemukan sebuah pohon besar dan bertengger di sana, melanjutkan aksi mematuknya. Suara itu muncul lagi, dan sekelilingnya menghilang lagi. Mengulang siklus yang sama, di bawah langit berwarna merah darah, gunung-gunung ungu saling bersilangan. Tidak ada matahari atau bulan di langit, dan sumber cahayanya
adalah tanah merah tua yang menerangi langit. Disinilah Shuqing muncul setelah bersentuhan dengan not musik tersebut. Tidak ada bunga, rumput, atau pohon di sekitarnya. Terlepas dari apakah itu tanah atau pegunungan, semuanya tidak terbuat dari tanah atau batu. Ketika Shuqing menginjaknya, dia merasa bahwa semuanya lembut tetapi juga keras. Rasanya seperti daging. Saat cahaya menyebar, napas Qingqiu sedikit lebih cepat. Seperti Shuqing, dia mengamati sekelilingnya. Seluruh tubuh Ningyan bergetar. Setelah menyentuh tanah, dia langsung meratap. Sudah berakhir. Kita telah dilahap oleh mimpi buruk ras abadi bencana. Kita tidak bisa keluar dari sini. Diam. Kapten itu melirik Ningyan. Ningyan langsung terdiam. Dia memaksakan ekspresi menjilat dan menatap klan langit hitam yang mengerikan di depannya. Kau tahu banyak. Ceritakan padaku, apa mimpi buruk dari ras abadi bencana itu? Sang kapten tampak tertarik. Ningyan menundukkan kepalanya. Tidak berani mengatakan apapun. Dikabarkan bahwa setelah anggota ras abadi bencana berdarah murni meninggal, bencana dalam tubuh mereka akan berubah menjadi mimpi buruk. Itu seperti dunia tertutup, menjebak orang yang mengganggu mayat mereka di dalamnya untuk selamanya. Daging dan tulang mereka secara bertahap akan menghilang sampai hanya hati mereka yang tersisa, menyatu dengan mimpi buruk. Saat Ningyan berbicara dengan suara gemetar, Qingqiu menyipitkan matanya dan segera melihat sekeliling. Ekspresi Shuqing tidak banyak berubah, pandangannya tertuju ke kejauhan. Ketika dia terus mengamati, sang kapten terkekeh, seperti yang diharapkan dari keturunan ras abadi bencana. Kau benar tahu tentang kesengsaraan Alue. Lumayan, saat langit semakin merah, Shuqing dan yang lainnya juga diselimuti oleh cahaya darah. Tak lama kemudian, Shuqing mengerutkan kening. Ia menyadari bahwa tubuhnya menghilang. Sepotong daging sebesar kepalan tangan hilang dari kaki kanannya. Tidak ada darah yang mengalir, juga tidak ada rasa sakit. Itu terjadi tanpa suara. Shuqing tidak panik. Setelah memeriksa lukanya, pil penghalang racun istana surgawi ketiga beredar di tubuhnya. Dan racun itu memenuhi seluruh tubuhnya. Yang lain juga mulai melihat daging mereka menghilang. Setengah telapak tangan Qingqiu menghilang. Dan telinga kanan Ningyan serta sebagian kecil wajahnya juga menghilang pada saat ini. Ini baru saja dimulai. Ini sudah berakhir. Ningyan menjerit dengan keras. Matanya menunjukkan kengerian dan keputusasaan. Namun, begitu teriakannya terdengar, kapten mengambil sesuatu dan memasukkannya ke dalam mulut Ningyan yang terbuka dengan sebuah tamparan. Setelah itu, dia menepuk perut Ningyan. Mata Ningyan membelalak, dan dia tanpa sadar menelan benda itu di mulutnya sebelum berbicara dengan ekspresi ngeri. Apa yang kamu beri aku makan, bersikaplah baik. Kau akan tahu nanti. Kapten itu tersenyum palsu. Setelah selesai berbicara, dia menatap Shuqing. Menyadari tatapan sang kapten, Shuqing memiringkan kepalanya dan menatapnya. Dalam perjalanan ke sini, berbagai penampilan sang kapten telah mengonfirmasi dugaannya. Adik, apakah kau percaya padaku? Sang kapten tersenyum dan menyampaikan suaranya. Shuqing mengangguk dan melambaikan tangan kanannya. Istana surgawi bulan ungu di tubuhnya bergoyang, dan aura milik bulan ungu menyebar dan menyatu ke dalam tubuh Qingqiu. Itu tidak menyerang tubuhnya, tetapi menyebar ke seluruh tubuhnya, membantunya menahan kekuatan penghancur tempat ini. Setelah itu, di bawah ekspresi Qingqiu yang rumit dan bingung, Shuqing dengan tenang menyampaikan suaranya kepada kapten. Sang kapten tertawa terbahak-bahak. Hanya dengan satu kalimat darinya, Shuqing tahu apa yang ingin ia ungkapkan. Rasa pengertian diam-diam ini sungguh memuaskan. Ia menjawab dengan akal sehatnya. Adik muda, aku tahu kau punya banyak pertanyaan. Tetapi saat ini, hal ini tidak dapat dikatakan dan hanya dapat dilakukan. Percayalah padaku. Raja bangsa Zenith benar. Cara memasuki True Immortal Ten Gods seperti bermain dengan puzzle. Kau tidak dapat menerobos masuk dengan paksa. Mayat Shebi dari sebelumnya adalah bagian pertama dari puzzle. Dan Alue saat ini adalah bagian kedua. Kita butuh waktu sekitar 1 jam di sini. Kita bisa berangkat paling lama 2 jam lagi. Shuqing mengangguk dan duduk bersila. Sambil menunggu dengan tenang, dia juga mengedarkan lebih banyak aura bulan ungu ke tubuh Qingqiu. Qingqiu merasa semakin rumit. Ini bukan pertama kalinya dia merasa bahwa anggota Black Heaven di depannya memperlakukannya secara berbeda. Black Heaven yang jahat ini pasti punya motif tersembunyi. Qingqiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam hati. Begitu saja, waktu berlalu dengan lambat. Tubuh kapten menghilang, tetapi dia jelas punya cara untuk melawan
dan kecepatan menghilangnya tidak cepat. Sedangkan untuk Xuqing dan Qingqiu, menghilangnya bahkan lebih lambat. Hanya Ningyan yang tidak memiliki siapapun untuk membantu. Namun, yang aneh adalah dia tidak terus menghilang. Namun, ia merasa lebih khawatir daripada senang. Ini karena ia menemukan bahwa meskipun ia tidak menghilang, perutnya perlahan membuncit, seolah ada sesuatu yang dipelihara di perutnya. Melihat perutnya, wajah Ningyan menjadi pucat dan matanya terbuka lebar. Dia secara naluriah menatap kapten dan memohon, "Dewa, apa yang kau berikan kepadaku? Mengapa aku merasa ada yang tidak beres dengan perutku?" Saat dia berbicara, perut Ningyan membengkak menjadi lebih besar lagi. Dia menjadi sangat gugup. Qingqiu tersentak dan Xuqing juga memiliki ekspresi aneh. Dia teringat binatang kesayangan Wu Jianwu. "Bagaimana perasaanmu di perutmu?" Kapten itu segera berjalan ke sisi Ningyan. Matanya penuh dengan antisipasi saat dia bertanya dengan lembut. "Aku merasakan sesuatu menendang perutku." Ningyan benar-benar ingin menangis. "Semoga kehamilanmu tenang." Kapten itu terbatuk. Ningyan ingin mengutuk, tetapi dia tidak berani. Pada saat itu, dahinya dipenuhi keringat dan dia merasa sedih dan marah. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu mulai bergerak, seolah-olah menekan pusarnya dan mengebor keluar. Ningyan merasa ngeri. Pada saat berikutnya, jubah yang menutupi perutnya memperlihatkan titik tajam di pusarnya. Xuqing dan dua orang lainnya segera menoleh. Dibandingkan dengan antisipasi sang kapten, Xuqing lebih penasaran. Adapun Qingqiu, hatinya bergetar ketika melihat pemandangan ini. Dia merasa sangat waspada terhadap metode jahat ras langit hitam. Pikiran Ningyan dipenuhi dengan kengerian yang tak berujung, dan dia mulai berteriak. Segera setelah itu, jubah taoisnya robek dan tanaman merambat hijau yang lembut menjulur keluar. Tanaman merambat ini ramping dan saling terkait erat. Tanaman ini terus memanjang dan tumbuh semakin panjang. Dalam waktu singkat, tanaman ini mencapai panjang 30 kaki. Warnanya juga berubah menjadi coklat dan memancarkan aura kuno. Pohon anggur Yuling. Ningyan menatap pohon anggur itu dan berteriak tanpa sadar. Sekilas ekspresi terkejut muncul di mata sang kapten saat dia melirik Ningyan beberapa kali. "Menarik. Aku menyadari bahwa kamu tahu banyak hal." Tanaman merambat yang tumbuh dari perut Ningyan membengkok setinggi 30 kaki. Hanya dalam waktu 10 tarikan napas, tanaman merambat itu membengkok membentuk lingkaran. Begitu mereka terhubung, fluktuasi muncul di dalam lingkaran, menyebabkan riak-riak menyebar keluar, seperti riak-riak di permukaan air. Seolah-olah lingkaran itu telah berubah menjadi gerbang melingkar. "Ayo pergi!" Kapten mengedipkan mata pada Xuqing dan langsung memasuki lingkaran. Xuqing tidak ragu-ragu. Dia meraih Qingqiu dan langsung menuju ke lingkaran itu. Ningyan menjadi cemas. Tepat saat dia hendak meminta bantuan, sebuah tangan terulur dari lingkaran itu dan meraih bagian tanaman merambat yang terhubung ke perut Ningyan. Dengan sekali tarikan, tangan itu menarik tubuh Ningyan ke dalam lingkaran. Pada saat berikutnya, tanaman merambat yang membentuk lingkaran itu dengan cepat ditarik kembali setelah Ningyan pergi dan akhirnya menghilang. Ketika semua orang muncul kembali, mereka masih berada di hutan True Immortal Ten Gods. Namun, itu bukan area tempat burung itu sebelumnya berada. Sebaliknya, mereka langsung tiba di bagian terdalam True Immortal Ten Gods. Dengan kata lain, mereka berada tepat di bawah pohon 10 nyali. Saat mereka muncul, gelombang dahsyat muncul di benak Xuqing. Ini adalah saat yang paling dekat dengannya dengan True Immortal Ten God. Masing-masing dari 10 pohon usus di depannya memiliki ketebalan 1000 kaki dan berkelompok bersama-sama, menempati area seluas 10.000 kaki. Pohon-pohon itu berkelok-kelok ke berbagai arah di udara, hingga menjulang ke awan. Daun-daun ramping yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di atasnya. Setiap daun tampaknya mengandung semacam hukum dan memancarkan fluktuasi chi roh yang pekat. Orang bisa membayangkan nilai yang mencengangkan dari salah satu dari mereka. Ada juga cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar. Nilai cabang-cabang itu jelas melampaui nilai daun-daunnya. Ada cahaya samar dari cahaya harta karun yang beredar di atasnya, yang tidak hanya mengandung kekuatan hukum, tetapi juga jimat, Dao. Salah satu di antaranya adalah harta karun tertinggi. Adapun pohon itu sendiri, warnanya benar-benar coklat kehitaman. Selain cabang dan daun yang bercabang, batang pohon itu ditutupi oleh mata yang melotot. Pada saat itu, mereka menatap Xuqing dan yang lainnya. Pohon itu mengeluarkan bau amis dan memancarkan tekanan yang mencengangkan. Itu memberi kesan bahwa pohon 10 usus ini hidup, atau lebih tepatnya,
keabadian sejati ini masih hidup. Di bawah tekanan ini, penglihatan Xu Qing kabur. Seolah-olah pohon 10 usus telah berubah menjadi sosok yang mengejutkan dan sedang melakukan tarian ritual. Ada juga lautan api dan banyak kultivator menari di sekitarnya. Keburaman ini membuat Xu Qing merasa sangat tidak nyaman. Dunia di depannya terus berubah. Terkadang, itu adalah pohon 10 usus abadi sejati. Dan terkadang, itu adalah lautan api dan para kultivator yang menari. Mereka secara bertahap saling tumpang tindih. Tubuhnya tampak berputar juga, dan usus dalam tubuhnya bergetar, seolah-olah hendak meninggalkan tubuhnya. Napas Xu Qing tercekat. Kekuatan pil racun Istana Surgawi ketiga dan bulan ungu Istana Surgawi keempat meletus pada saat yang sama dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebelum menyebar ke Qingqiu juga. Baru kemudian penglihatannya yang kabur sedikit menghilang. Wajah Qingqiu pucat pasi. Giginya terkatup rapat, matanya merah, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Kapten juga mengedarkan basis kultivasinya. Sebuah wajah muncul di pupilnya. Wajah di pupil itu juga memiliki wajah lain. Mereka saling tumpang tindih lapis demi lapis. Berbagi tekanan dari pohon 10 usus. Hanya Ning Yan yang normal. Seluruh tubuhnya memancarkan kilau perunggu. Pada saat yang sama, tanaman merambat di perutnya bergelombang dan bergoyang, selaras dengan pohon 10 usus. Awalnya dia ingin melarikan diri, tetapi ujung tanaman merambat yang lain dicengkeram oleh kapten. Tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak dapat mematahkan tanaman merambat itu, dan hanya bisa duduk di sana dalam keadaan linglung. Xu Qing menarik napas dalam-dalam. Setelah pikirannya pulih, dia segera mengamati sekelilingnya. Tanah di bawah pohon 10 usus abadi sejati berwarna merah tua. Demikian pula, tidak ada daun yang layu atau cabang yang patah di tanah. Oleh karena itu, Xu Qing secara naluriah mengarahkan pandangannya ke daun dan cabang pohon 10 usus di depannya. Cabangnya banyak sekali. Aku pasti baik-baik saja jika aku mematahkan satu. Xu Qing menjilat bibirnya dan menatap kapten. Pada saat itu, kapten juga menatapnya. Mereka berdua bisa melihat maksud di mata masing-masing. Xu Qing bergegas maju, kapten itu menyeret Ning Yan yang tidak mau dan bergegas keluar. Dia langsung tiba di bawah pohon dan bergerak bersama Xu Qing. Sang kapten merobek 3 lembar daun dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Xu Qing mematahkan dahannya. Setelah keduanya selesai, mereka saling memandang. Saat mereka berbicara, pohon 10 usus abadi sejati tiba-tiba bergetar hebat. Energi kebangkitan menyebar darinya. Adegan ini langsung membuat Ning Yan terkesiap. Dia menatap Xu Qing dan kapten seolah dia sedang melihat seseorang yang sedang mencari kematian. Pada saat ini, dia benar bisa merasakan kegilaan dan ketidaknormalan kedua orang ini. Namun pada saat berikutnya, Qingqiu juga bergerak. Dia benar merobek sehelai daun dan memakannya. Sial, kenapa kamu juga seperti ini? Melihat pohon 10 nyali bergetar semakin hebat, mata Ning Yan menampakkan kengerian. Setelah memakan daun itu, keraguan tiba-tiba muncul di hati Qingqiu. Dia menatap Xu Qing dan kapten dengan curiga. Dia merasa pemandangan ini sedikit familiar dan teringat pada si menjijikan Ghost Hand dan Mad Dog. Namun, ketika dia mengingat sikap putra Dewa Black Heaven terhadapnya, dia merasa itu tidak mungkin. Lagi pula, Ghost Hand dan dia tidak saling menyukai. Jika dia punya kesempatan untuk membunuhnya, dia pasti tidak akan bersikap lembut hati. Saat Qingqiu sedang merenung, Xu Qing melirik dedaunan. Ia menjilat bibirnya dan hendak memetik sepotong. Namun, getaran pohon 10 usus kini terlalu kuat. Batang pohon yang menjulang ke langit bergoyang, menimbulkan angin kencang yang bertiup ke segala arah. Melihat hal ini, Xu Qing hanya bisa menarik kembali pikiran ini dengan menyesal. Kapten berbalik menatap Qingqiu dan tersenyum. Kau juga menginginkan harta karun ini? Baiklah, karena aku akan menghitungmu. Sambil berbicara, sang kapten mengeluarkan sabit hantu jahat dan melemparkannya ke Qingqiu. Hati Qingqiu bergetar saat dia menangkap sabit itu, dan dia bisa mendengar keluhan penuh air mata dari hantu jahat itu dalam benaknya. Dia menatap kapten dan Xu Qing dengan bingung. Xu Qing melemparkan tas penyimpanan Qingqiu. Napas Qingqiu sedikit terengah-engah. Dia meraih tas penyimpanannya dan segera mengeluarkan topeng untuk menutupi wajahnya. Saat pikirannya tenang, dia sekali lagi curiga pada identitas Xu Qing dan kapten. Setelah bertanya kepada hantu jahat di benaknya dan tidak mendapatkan hasil, dia tiba-tiba berbicara. Siapa sebenarnya kalian?
Beraninya kau berbicara seperti itu kepada putra dewa klanku. Sang kapten melotot. Xu Qing terbatuk tak berdaya dan mengingatkan kapten untuk berhenti bermain. Kapten itu terkekeh dan tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia melompat ke pohon 10 nyali di depannya. Setelah melambaikan tangan ke Xu Qing, dia melompat. Ning Yan tertegun dan curiga. Ia melihat kapten dan sosok Xu Qing dan berpikir keras. Namun, tak lama kemudian tanaman rambat di perutnya pun tertarik. Dan tanpa sadar ia ikut bergerak mengikuti sang kapten. Keraguannya segera digantikan oleh kesedihan dan kemarahan. Xu Qing dengan tenang menginjak pohon 10 keberanian dan melesat ke atas. Qing Qiu menggertakkan giginya dan segera mengikuti. Begitu saja, saat aura kebangkitan pohon 10 nyali abadi sejati terus meningkat dan goyangannya pun semakin kuat. Mereka berempat berlari di pohon sejauh 1000 kaki. Dari lokasi ini, mereka bisa melihat hutan di tanah jika mereka menundukkan kepala. Namun, ketinggian itu tidak cukup untuk melihat tepi hutan yang lebih jauh. Saat dia sedang melihat sekeliling, Xu Qing tiba-tiba merasakan gatal di punggung tangan kanannya. Saat tatapannya menyapu, pupil matanya menyempit. Ada benjolan kecil di punggung tangan kanannya, dan retakan muncul di sana. Hampir pada saat Xu Qing melihat ke atas, retakan ini terbuka. Tatapannya dalam saat bertemu dengan tatapan Xu Qing, perubahan serupa terjadi pada tubuh Qing Qiu. Sebuah mata tumbuh dari lengannya. Adapun sang kapten, sebuah mata muncul di belakang kepalanya. Ning Yan sudah sedikit lebih baik, tetapi ada benjolan di sekujur tubuhnya. Sepertinya tidak lama lagi, benjolan itu akan berubah menjadi mata. Tidak salah lagi. Seperti yang diduga, ada kesengsaraan bisik. Kapten itu tertawa terbahak-bahak. Ketika dia menoleh dan menatap Xu Qing, matanya menunjukkan kegilaan. Qing kecil, keberuntungan yang aku ceritakan sebelumnya akan segera muncul. Saat ia menyampaikan suaranya, sang kapten mengangkat tangannya dan menggigit mata baru di lengannya dan mengunyahnya sebelum menelannya. Ia kemudian terus bergerak ke atas. Adegan ini membuat Ning Yan merasa sangat tidak nyaman. Dia sepertinya teringat beberapa kenangan buruk dan kesedihan, serta kemarahannya semakin kuat. Xu Qing menatap mata di punggung tangannya dan kekuatan pembatasan racun menyebar di tubuhnya. Dalam sekejap, mata itu berubah menjadi hitam dan membusuk hingga buta. Setelah itu, dia tanpa ekspresi mengangkat tangan kirinya dan sebuah belati muncul dan dia tusukkan ke daging yang membusuk itu. Dia memutar belatinya dan mengeluarkan potongan daging itu. Untuk mencegah terjadinya hal-hal aneh lainnya, dia tidak membuangnya tetapi menyimpannya di dalam kantong penyimpanan. Setelah melakukan ini, dia terus maju. Mata-mata terus tumbuh di tubuhnya, dan dia membunuh mereka dengan kekuatan poison restriction sebelum menggali mereka keluar. Lambat laun, jumlah dan kecepatan pertumbuhan matanya meningkat, dan lebih banyak luka muncul di tubuhnya. Xu Qing mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa kecepatan dan jumlah mata telah meningkat secara eksplosif. Pada saat itu, lebih dari 100 benjolan langsung muncul di tubuhnya. Mata dengan cepat terbentuk di sana. Dalam waktu yang dibutuhkan 7 hingga 8 napas. Lengan, paha, dada, punggung, leher, dan bahkan wajahnya dipenuhi mata. Saat mata itu muncul, lautan kesadarannya juga menjadi kacau dan beberapa jiwa yang tidak dapat dijelaskan muncul di dalamnya. Jiwa-jiwa ini persis sama dengan tubuhnya, seolah mereka adalah bagian darinya. Namun, ekspresi mereka berbeda-beda. Ada yang menyeramkan, ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang meratap, ada yang tegas, dan ada yang pengecut. Merasakan jiwa-jiwa ini di lautan kesadarannya, ekspresi Xu Qing tampak muram. Ia menemukan bahwa setiap kali mata muncul, akan ada jiwa tambahan di lautan kesadarannya. Jiwa-jiwa ini tidak memiliki kemampuan untuk memiliki. Mereka berisi berbagai kepribadian, seperti kepribadian independen yang mencoba menyatu ke dalam jiwanya dan memengaruhinya. Begitu mereka berhasil, Xu Qing akan menjadi orang gila dengan kepribadian yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh kapten juga ditutupi mata. Begitu pula dengan Qing Qiu. Hanya Ning Yan yang masih dianggap normal. Dari awal hingga akhir, tidak ada mata yang muncul di tubuhnya. Hanya benjolan yang tumbuh di tubuhnya. Meskipun ada retakan di sana, kulitnya terlalu keras dan matanya tidak bisa terbuka. Bahkan ketika banyak tonjolan saling tumpang tindih, mereka tetap tidak bisa terbuka. Tonjolan yang tak terhitung jumlahnya itu saling menekan, menghancurkan satu sama lain. Setelah merasakan keistimewaan jiwa-jiwa ini, Xu Qing tidak ragu-ragu.
Gunung Kaisar Hantu di lautan kesadarannya memancarkan kekuatan penekan yang menekan jiwa-jiwa yang muncul. Ketika dia menggunakan seni mencengkeram daun nether aneh untuk merebut inti emas musuh, seni itu akan secara pasif menyerap sebagian keinginan dan pikiran musuh. Fungsi Gunung Kaisar Hantu adalah untuk menekan pikiran-pikiran ini. Saat cahaya penekan bersinar, semua jiwa yang muncul dalam lautan kesadaran Xu Qing mulai runtuh. Keruntuhan mereka juga memberi Xu Qing banyak manfaat. Jiwanya dengan cepat dipelihara dan diperkuat. Penemuan ini menyebabkan semua mata di tubuh Xu Qing menyala. Dia berhenti membunuh mereka dengan racun dan membiarkan mata itu tumbuh. Metode yang digunakan orang lain berbeda dari Xu Qing, tetapi mereka semua cerdik. Awalnya, sang kapten memakan mata tersebut. Namun, seiring bertambahnya mata, ia menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menumbuhkan mulut-mulut besar yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Mulut itu terus berenang mengelilingi tubuhnya dan melahap satu demi satu mata. Ningyan normal. Sebagian besar benjolan di tubuhnya telah mati lemas dengan sendirinya dan tidak dapat membentuk jiwa kepribadian. Hal ini menarik perhatian sang kapten. Ia meraih tanaman merambat di tangannya dan menarik Ningyan yang gemetar ke sisinya, mengamatinya saat ia bergerak. Adapun Qingqiu, dia tidak menghancurkan mata itu. Kepribadian merupakan keberuntungan besar baginya. Domain darahnya membutuhkan kepribadian untuk memulai. Pada saat ini, matanya menunjukkan kilatan aneh dan napasnya sedikit tergesa-gesa. Jelas, manfaat yang diperolehnya sangat mencengangkan. Faktanya, tubuhnya secara bertahap memancarkan aura yang mengejutkan Xu Qing. Akan tetapi, penampakan mata masih memiliki batas yang ekstrem. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa hingga habis, ketika mencapai ketinggian lebih dari 8.000 kaki, mata tidak lagi terbentuk. Xu Qing merasa sedikit menyesal. Kekuatan jalur racun menyebar dan dia langsung berlumuran darah. Ratusan mata membusuk dan berubah menjadi air hitam yang mengalir ke bawah. Pada saat inilah, kapten yang berada di depan menghentikan langkahnya. Setelah menghitung dengan jarinya dan melihat sekeliling, dia membuat ekspresi semua orang berubah ketika dia mulai membedah perutnya, mengeluarkan usus, merobeknya, lalu melemparkannya ke dahan di bawah kakinya. Begitu mereka bersentuhan, usus sang kapten menyatu dengan batang pohon. Setelah itu, dia menatap Xu Qing dengan mata berbinar. Xu Qing terdiam selama 2 tarikan napas sebelum membelah perutnya. Kemudian, dengan tenang ia memotong sepotong usus dan melemparkannya ke dahan pohon. Sang kapten lalu berbalik menatap Qingqiu penuh harap. Tidak ada yang bisa melihat perubahan ekspresi Qingqiu karena topengnya. Namun, pada akhirnya, Qingqiu menoleh dan tidak memotong ususnya. Kapten itu tampak agak menyesal. Ningyan yang berada di samping tersentak. Meskipun dia telah mengalami banyak hal aneh di jalan, dia masih merasa bahwa kedua orang dari ras langit hitam ini gila. Ini karena saat mereka terus bergerak ke atas, dia melihat bahwa kedua kultivator ras langit hitam ini akan memotong sebagian usus mereka dan menyatukannya ke cabang hampir setiap 1000 kaki. Saat dia melihat cabang yang tak berujung, sebuah pikiran aneh muncul di hatinya. Apakah usus mereka cukup? Apakah mereka akan datang dan memotong ususku jika tidak cukup? Ya, tidak perlu khawatir. Mereka tidak akan bisa memotong perutku. Tidak, orang itu terlalu berbahaya. Dia mungkin punya cara lain untuk memotong perut dan ususku. Begitu saja. Mereka terus bergerak naik ke pohon 10 keberanian abadi sejati. Waktu berlalu tanpa terasa. Dan fajar pun tiba. Sinar matahari pertama muncul di antara langit dan bumi. Dari kejauhan, langit tampak seperti terbakar oleh api. Namun, jauh di sana, di seberang langit, di ibu kota dinasti angin surgawi ras gelombang suci, embusan angin bertiup melewati tanah. Matahari terbenam di sini, dan cahaya matahari terbenam memenuhi langit. Di tengah cahaya merah yang cemerlang, cahaya hitam yang menyebar ke seluruh ibu kota tiba-tiba meletus dari altar pusat kota dan langsung menuju ke langit. Cahaya hitam ini mengandung kekuatan tertinggi yang dapat melahap semua cahaya, melahap semua hukum, dan memurnikan semua cahaya. Langit yang awalnya cerah tertutupi oleh cahaya hitam ini. Dari jauh, tampak seperti bintik hitam tumbuh di langit dengan cahaya merah yang bertahan lama. Di bawah bintik hitam itu, ada kuil di altar. Inilah kuil surga hitam. Sebuah lonceng berdenting dari kuil memancarkan nuansa kuno, seolah bergema melewati waktu. Pada saat yang sama, titik hitam di langit perlahan berubah menjadi wajah besar ras langit hitam. Ini adalah seorang lelaki tua dari ras langit hitam. Rambutnya telah memutih dan kulitnya dipenuhi kerutan. Cahaya merah yang tersisa di langit diserap
dan berubah menjadi kelopak matanya. Kemunculannya membuat hati semua anggota ras gelombang suci di kota angin surgawi bergetar. Mereka berlutut satu demi satu dengan rasa hormat di wajah mereka. Di dalam istana, Raja Dinasti Angin Surgawi dan seluruh bangsawan dan menteri menundukkan kepala dan berlutut dengan hormat. Saat mereka berlutut, wajah yang dibentuk oleh bintik hitam di langit perlahan membuka matanya. Matanya dalam dan samar-samar terlihat tanda-tanda dao yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Bintik hitam itu juga menjadi kabur, seolah-olah bayangan yang tak terhitung jumlahnya dari masa yang berbeda berkumpul di wajah ini. Di langit sekitarnya, dunia-dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan menghilang. Pada akhirnya, dunia-dunia kecil ini tampaknya menjadi nutrisi dan berubah menjadi gumpalan gas hitam yang mengalir dan menyebar di sekitar bintik hitam, melahap cahaya dan membentuk gunung-gunung yang kabur, sungai-sungai, daratan, dan berbagai macam bentuk kehidupan. Dari jauh, itu tampak seperti dunia agung sejati yang ada di ujung langit. Akan tetapi, dunia besar ini masih dalam tahap awal dan belum stabil. Seseorang dapat membayangkan jika dunia yang hebat ini benar-benar stabil suatu hari nanti. Ia akan dipikul di pundak seseorang. Ketika eksistensi semacam itu turun ke dunia, itu bukan lagi ketiadaan, melainkan akumulasi jiwa yang hidup. Dunia menjadi sunyi. Semua makhluk hidup di ibu kota menundukkan kepala. Setelah waktu yang lama, suara kuno menyebar ke seluruh kota angin surgawi. Di sini, di istana, Raja Angin Surgawi menjawab dengan hormat. Pergilah dan sambutlah putra dewa. Aku menghormati keputusan Dewa Langit Hitam. Hati Raja Angin Surgawi tergerak saat dia berbicara dengan suara rendah. Pada saat ini, angin antara langit dan bumi semakin kencang. Sampai jumpa di episode berikutnya.